Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana dengan kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu nggih, selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya bisa mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di setiap harinya. Nggih. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini mengenai Al-Quran Hadis bab 3, marilah kita membaca doa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini mendapatkan manfaat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-Lahab. Apa saja materi yang kita pelajari? Nah, yang pertama yakni pengertian surat Al-Lahab. Yang kedua, melafalkan surat Al-Lahab. Yang ketiga, terjemahan dari surat Al-Lahab. Yang keempat, mufrodat, kosakata apa saja yang berada di dalam surat Al-Lahab. Kemudian kandungan surat Al-Lahab. Marilah kita yang pertama mempelajari mengenai pengertian dari surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab adalah surat ke-111 di dalam Mushaf Utsmani atau di dalam Quran yang dikodifikasi sekarang. Kemudian surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Kemudian surat Al-Lahab diturunkan setelah surat An-Nasr yang idajah itu Kemudian termasuk surat Makkiyah. Nah, Makkiyah itu ketika Nabi Muhammad SAW masih berdakwah di Mekah sebelum hijrah di Madinah. Jadi turunlah surat Al-Lahab, termasuk surat Makkiyah karena turun di kota Mekah. Itulah pengertian dari surat Al-Lahab. Kemudian, mari kita membaca atau melafalkan surat Al-Lahab bersama-sama. Dibaca sesuai makhrajnya, kemudian tajwidnya yang benar. Kita mari membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron data lahab. Wamro'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Nah, itu dari surat Al-Lahab. Dibaca diulang-ulang biar anak-anak hafal. Kalau bisa dibaca setiap sholat biar menghafal. Kemudian terjemahan surat Al-Lahab ayat pertama. Yakni binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa lagi. Ayat kedua, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kemudian yang ketiga, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kemudian wamro'atu hammalatal hatab, dan begitulah pula istrinya pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Kemudian yang kelima, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ngoten terjemahan dari surat Al-Lahab. Kemudian mufrodat yang pertama tabbat artinya binasalah. Kemudian yada kedua tangan. Ma'aghna tidaklah berguna. Maluhu hartanya. Mal dari kata mal. Malun. Hu itu nya hartanya. Kasab usaha. Sayaslah dia akan masuk naron
itu api neraka nar. Nggih. Zata mempunyai, wa itu dan, amro'atuhu istrinya atau seorang perempuan, amro'atuhu dalam artian istrinya, nggih. Hatob kayu bakar, fi jidiha pada lehernya, kemudian hablum tali, mimma sad dari sabut, watab benar-benar, lahab yang bergejolak. Itulah mufrodat yang wajib anak-anak ketahui dan difahami, nggih. Kemudian kita akan membahas isi kandungan surat Al-Lahab. Yang pertama, dinamakan surat Al-Lahab sebab di dalamnya menceritakan tentang pertentangan atau penentangan Abu Lahab. Abu Lahab itu bernama Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Jadi seorang paman Nabi Muhammad, dan istrinya Ummu Jamil terhadap dakwah Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah melakukan dakwah di Mekah, Abu Lahab beserta istrinya melakukan penentangan yang sangat keras, sehingga melakukan kekerasan, melakukan hinaan hingga fitnah kepada Nabi Muhammad. Itulah isi kandungannya yang pertama. Kemudian yang kedua, yakni Abu Lahab memusuhi Nabi Muhammad SAW atas permintaannya bahwa Abu Lahab disuruh Rasulullah untuk beriman kepada Allah dan takut akan siksaannya. Itu. Kemudian namun Abu Lahab merasa dirinya orang kaya ketika di Mekah itu, merasa paling kaya, merasa paling punya, merasa paling bisa. Nggih. Pokoknya merasa semua, sombong, merasa paling kaya, merasa paling punya kekuatan. Kemudian hartanya dilimpahkan, dan beliau Abu Lahab itu tidak takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah menyuruhnya untuk beriman kepada Allah dan takut kepada siksaannya. Namun Abu Lahab menghiraukannya dan tidak takut. Kemudian Abu Lahab beserta istrinya mendapat balasan yang setimpal dengan dimasukkannya ke api neraka, nggih, karena perbuatannya yang jahat kepada Nabi Muhammad SAW yang sering melakukan atau meletakkan kayu-kayu tersebut di jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad. Kayu-kayu duri tersebut diletakkan di jalanan sehingga Nabi Muhammad ketika mau jalan ke masjid itu akan terkena kayu-kayu yang berduri yang disiapkan oleh Ummu Jamil. Nah, itu anak-anak. Jadi ketika kita jahat kepada orang, maka Allah akan menyiksa. Nggih, karena kita tidak boleh berbuat yang tidak baik, tidak boleh berbuat fitnah, tidak boleh berbuat jahat kepada manusia, karena manusia adalah makhluk Allah. Jika kita mencelakai makhluk Allah, maka Allah yang akan marah. Nggih, ngoten nggih, seperti Abu Lahab kepada Nabi Muhammad, yang marah itu Allah. Jadi balasan dari Abu Lahab adalah masuk ke neraka. Dan itu adalah kandungan surat Al-Lahab. Kemudian nah, ini tugas di rumah dikerjakan LKS halaman 27 sampai 29, Romawi 1 dan Romawi 2. Nggih. Mungkin itu dari Pak Udin. Semoga apa yang kita pelajari kali ini menjadi manfaat dan anak-anak dimudahkan dalam memahami pembelajaran kali ini. Sebelum Bapak Udin akhiri, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Udin akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.